Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan aku ada hari ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih diberikan waktu. Ayo kita mencetak sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita mau lakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak banyak waktu lagi Bapak Ibu. Jangan tunggu Tuhan datang kedua kali, tapi lebih baik kita siapkan diri kita sehingga sewaktu-waktu Tuhan datang secara pribadi kepada kita itu siap. Amin. Jadi sewaktu-waktu, dan jangan berpikir karena saya sehat, saya masih lama. Tidak bisa sewaktu-waktu. Siapapun itu, siapa saja. Jadi kita bisa mengalami sewaktu-waktu Tuhan datang secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita terus mengukir sesuatu yang punya nilai kekal di dalam kerajaan sorga. Karena di dunia ini perkara-perkara yang sifatnya apa? Sementara, tapi kita mengukir perkara-perkara yang kekal. Dan biar itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan mengangkat kitab suci kita. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran, maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Setiap minggu kita ucapkan ini saudara. Kita mau diajar firman, tapi kita juga mau melakukan firman. Dan ketika kita melakukan firman, janji-janji Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saya akan mengajak saudara. Masih tema kita Christian Life. Ini bagian yang ke-6 yang kita pelajari. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Sakaria pasal yang sebelum Injil Matius ya. Ada Maleaki. Nah, sebelumnya Maleaki itu. Sakaria pasal yang ketiga ayat kita baca ayat 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat mulai. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini untuk yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Silakan dulu. Ya Bapak Ibu, kita bicara tentang bagaimana sih itu kehidupan kekristenan. 5 bagian sudah kita pelajari Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau belajar lagi bagaimana kehidupan kekristenan itu. Kristen life itu seperti apa? Saudara lihat di gambar ini. Jadi ada baju yang apa? Bersih. Lalu ada juga anak yang pakai baju yang apa? Kotor. Nah saudara, ayat 1 tadi kalau saudara baca, iblis itu suka mendakwa kita. Amin. Jadi kalau kita pakaiannya kotor, oh itu
kesempatan bagi iblis untuk mendakwa. Lihat itu pakaiannya apa? Kotor. Lihat itu perbuatannya kotor. Lihat itu mulutnya kotor. Lihat itu matanya kotor. Lihat itu hatinya kotor. Itu didakwa oleh iblis. Kesempatan buat iblis mendakwa orang-orang yang hidup dalam kotoran tadi itu. Karena itu saudara, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Beruntunglah kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan pembelaan. Tuhan Yesus itu juga jadi imam besar di surga, siap-siap memberikan pembelaan kepada anak-anaknya. Karena iblis selalu mencari, mensalahkan, mendakwa, supaya kalau bisa kita kena hukuman gitu kan. Tapi kalau saudara hidup dalam kotoran ya akan kena hukuman saudara. Ya. Ada orang selamat itu seperti keluar dari api. Mau selamat seperti keluar dari api? Halo? Selamat tapi seperti keluar dari apa? Dari api. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Amin. Ada seorang tetangga baru nih, pindah rumah dia, tetangga baru. Lalu tetangga yang lama ini berdekatan gitu ya. Tiap pagi kalau sarapan dia lihat keluar di halamannya tetangga baru itu, tetangga barunya jemur ini pakaian. Lalu si istri ngomong kepada suaminya, "Pak, lihat itu tetangga baru kita tuh nyuci baju tapi bajunya masih apa? Kotor." Suaminya diam aja. Terus istri bilang, "Kayaknya kita perlu ngajar dia bagaimana cara mencuci baju yang apa? Bersih, supaya jangan kotor." Besok sarapan lagi, ibu ini keluar lagi jemur lagi pakaian. Dia lihat lagi, tuh Pak, lihat tuh, kotor itu, belum bersih. Itu berapa kali dia melihat. Besoknya lagi kalau ibu ini nyuci, gantung pakaian. Kemudian dia ngomong kepada suaminya waktu sarapan itu loh, benar-benar perlu kita ajar dia. Suaminya cuma diam aja. Nah, hari berikutnya ketika mereka duduk makan lagi bersama dan ibu ini lihat keluar tetangga yang menjemur baju ini, dia lihat ibu ini yang biasa komentar apa, bajunya apa, kotor. Tiba-tiba dia bilang, "Bro, Pak, dia udah pintar nyuci yang bersih, pakaiannya bersih." Jadi nggak perlu kita ajari dia kalau gitu. Terus suaminya berbicara, "Kamu tahu nggak, bajunya orang itu nyuci selalu bersih. Pagi-pagi sebelum kita sarapan saya bersihkan itu jendelamu itu kotor. Ternyata jendelanya yang kotor dia lihat, pakaian orang yang apa? Kotor. Hati-hati loh ya. Lihat pakaian orang kotor, jangan-jangan pakaian kita yang apa? Kotor. Amin. Karena itu punyailah mata yang bersih." Haleluya. Bisa melihat, oh ini ibu ini, wah ternyata jendela kita malu dia saudara. Besok dia lihat lagi, dia keluar, dia buktikan ya memang bersih. Jendelanya dia lihat, ini satu bagian aja yang dibersihkan oleh suaminya, khusus yang dimana dia bisa lihat. Dia lihat, yang lain jendela kotor. Ayo, hati ini dari yang bisa tahu. Hanya Tuhan yang tahu dalam pribadi kita. Amin. Orang punya secret sin mungkin, dosa yang tersembunyi itu yang tahu hanya kita dengan Tuhan, orang lain tidak mengerti. Nah tapi saudara, kita mau belajar bagaimana sih kehidupan Kristen life ini. Saudara, dalam ayat 3 tadi, ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang apa? Kotor. Saya heran juga, imam besar jadi mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat 4 berkata, malaikat itu memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Nah, semua orang yang melayani Tuhan. Dikatakan tanggalkanlah pakaian yang apa? Kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua, dia berkata kepada Yosua sebagai imam besar ini, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, dan aku akan mengenakan kepadamu apa? Pakaian pesta." Jadi Nabi Zakaria, Nabi
Tak bisakah dia itu mendapat penglihatan, diberikan vision oleh Tuhan. Dalam penglihatan itu dia melihat bagaimana Yosua sebagai imam besar, dia mengenakan pakaian yang kotor berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat Tuhan. Saudara tahu tugas seorang imam besar itu, dia menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan. Sebagai contoh pembanding yang lain, kehidupan Imam Harun. Dia sebagai imam besar, satu-satunya imam besar, dan dialah yang diberi kesempatan, dialah yang diberi kewajiban, dialah yang mendapatkan hak. Hanya dia seorang diri yang bisa datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, hanya imam besar. Dan itu pun dikasih waktu setahun sekali, tidak bisa setiap kali datang kepada Tuhan. Dan imam besar Harun, sebelum dia datang kepada Tuhan, sebelum membawa korban-korban orang Israel ketika dia berdosa, ada korban pendamaian, penebus salah, macam-macam korban itu, dan orang Israel harus menebus dengan darah binatang itu. Imam besar ini, Imam Harun ini yang membawa masuk ke ruangan tabernakel itu. Di ruangan Maha Kudus ada Tuhan di sana, ada tabut perjanjian. Dan imam besar Harun sebelum dia masuk ke dalam kemah tabernakel, imam besar akan mengoreksi dirinya. Dia cek dirinya, dia lihat dirinya, ada dosa apa yang dia lakukan. Dia mengadakan dulu pemberesan tentang dirinya, baru dia masuk ke dalam tabernakel, di dalam kemah tabernakel. Sebab kalau dia tidak mengadakan pemberesan tentang dirinya, imam besar itu juga bisa mati, saudara. Benar nggak? Amin. Makanya Imam Harun kalau dia masuk di kemah tabernakel itu dan agak lama keluarnya, orang Israel di luar itu was-was. Kenapa imam kita lama keluar dari tabernakel ini? Kenapa imam kita ada apa dengan dia? Ingat, anaknya Imam Harun itu 2 yang mati di kemah tabernakel ini karena dia mendatangkan api yang asing. Tuhan sudah kasih api di tabernakel itu, jadi ada mesbah korban bakaran. Apinya ini apinya dari Tuhan. Sama seperti ketika Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal itu, minta api kepada Tuhanmu, aku minta api kepada Tuhanmu. Lalu Nabi Baal tidak berhasil, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, bakar korban ini. Tiba-tiba api dari langit itu menyambar apa? Korban itu. Nah, Tuhan sudah adakan api di kemah tabernakel, tapi anaknya Imam Harun ambil api dari luar, bawa masuk ke kemah tabernakel ini, meninggal, dia mati. Bapaknya sebagai imam besar juga bisa mati kalau dia tidak membereskan dirinya dulu, baru masuk ke kemah tabernakel. Makanya dalam penglihatan Nabi Zakaria ini, dia melihat, loh, kenapa ini imam besar Yosua, dia mengenakan pakaian apa? Kotor. Kenapa dia kenakan pakaian kotor, berdiri di hadapan malaikat Tuhan? Jadi imam, jangan lupa ya, tugasnya imam itu menjadi apa? Pengantara antara umat dengan Tuhan. Jadi dia mewakili umat untuk menghadap kepada Tuhan. Dan sekarang kita ingat, saudara, Yesus itu membesar kita. Dan bahkan Yesus sudah membuka tabernakel itu. Ruangan Maha Kudus itu sudah dibuka oleh Tuhan. Semua orang sekarang bisa datang menghadap. Amin. Tidak harus lewat pendeta. Kalau mau berdoa datang kepada pendeta dulu, tidak harus. Saudara, Bapak Ibu, kapanpun, begitu bangun pagi mau berdoa, langsung berdoa kepada Tuhan. Amin. Sudah tidak lewat imam besar lagi. Anda dan saya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk datang menghadap kepada Tuhan. Sampai saudara dalam perjalanan pun di sana saudara juga bisa meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, kita bisa tinggikan dia, kita bisa menghadap kepada dia. Kita tidak dibatasi waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya datang kepada Tuhan. Nah, saudara, pakaian kotor yang dikenakan oleh imam besar Yosua ini, ketika dia berdiri menghadap kepada malaikat Tuhan itu, ini berbicara tentang apa? Perilaku manusia yang penuh dengan apa? Dosa. Dan ini adalah kehidupan lama. Perilaku manusia yang kotor,
yang penuh dengan dosa. Pakaian kotor itu bicara tentang perilaku kita, pribadi kita, dan yang penuh dengan apa? Dosa. Dan inilah kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau kita datang dengan kehidupan yang apa? Yang lama. Dia ingin dengan pakaian yang baru. Katakan amin. Dia tidak mau kita pakai terus pakaian yang kotor itu. Banyak orang senang dia pakai yang kotor mungkin. Hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Tadi kita baca ayat 4 ya, nanti kita lihat ayat 4. Pakaiannya Yosua sebagai imam besar diganti enggak? Diganti. Diganti oleh Tuhan. Itu pakaian yang kotor. Adam dan Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa, dia mencoba menutupi dosanya. Dia membuat pakaian dari apa? Daun. Dan Tuhan lihat ini bukan pakaian yang bisa menyelamatkan Adam dari dosanya. Ganti Adam, dibuatkan Tuhan pakaian, diberikan Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya sudah diberikan pakaian yang baru dari Tuhan, ayo kita pakai pakaian yang baru itu. Amin. Jangan lihat itu pakaiannya kotor. Ya. Ayo ambil pakaian yang baru, kenakan pakaian yang baru itu. Jangan gunakan pakaian yang apa? Para pelayan-pelayan diingatkan oleh malaikat Tuhan itu. Semua yang melayani. Dan kepada Yosua, tidak terkecuali imam besarnya. Pakaian kotor harus ditanggalkan. Amin. Amin. Jadi pakaian kotor harus apa? Ditanggalkan. Kenapa saudara? Pakaian kotor itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Anda tahu, Bapak Ibu tahu, Tuhan itu terlalu apa? Maha kudus dia. Dia bilang, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kita harus bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang bersih, mana yang kotor. Kalau lalat itu memang hidupnya dalam apa? Senang kalau ada apa? Kotoran. Disitulah dia kotoran. Babi juga sedang berkubang dalam kotoran. Ya anak Tuhan, jangan begitu, amin. Bilang sama jangan seperti lalat. Kalau lalat memang senang dengan yang apa? Yang kotor itu. Ya, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya supaya menanggalkan apa? Pakaian yang kotor, menanggalkan yang kotor itu daripadanya. Haleluya. Pakaian kotor harus ditanggalkan, tapi juga mengenakan apa? Pakaian. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kepada Yosua malaikat telah berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan apa? Kepadamu pakaian pesta. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi pakaian kotornya bukan hanya ditanggalkan, diganti dengan pakaian apa? Pesta. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari ditulis pakaian baru. Tanggalkan pakaian yang kotor itu, kenakan pakaian yang apa? Baru. Ini Christian life. Inilah kehidupan kekristenan. Bagaimana pertama kali Tuhan melawat saudara dan kau percaya kepada Dia, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari itu engkau sedang mengenakan pakaian apa? Baru. Dan kau mengambil bagian dalam baptisan air. Kita memproklamirkan diri kita. Kita tenggelamkan hidup lama kita. Kita kuburkan dosa-dosa kita. Kita muncul sebagai manusia yang apa? Baru. Nah, itu pakaian baru yang kita kenakan. Jangan lagi kita ambil pakaian yang apa? Lama itu. Jangan kita ambil lagi pakaian lama itu, pakaian yang kotor itu, lalu kita pakai lagi. Dan kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan mau Yosua
ini semua anak Tuhan, ayo tanggalkan pakaian yang apa? Yang lama. Kemudian Tuhan bilang, aku berikan, Tuhan yang beri loh, dengan aku berikan pakaian apa? Pesta. Saya berikan pakaian pesta. Kalau lucu Bapak Ibu, kalau orang ke pesta, saya jamin 99,9% ketika Anda mau pergi ke pesta, pasti Anda berdiri di lemari Anda pilih baju. Pilih yang Anda anggap ini yang baik, ini yang cocok yang saya pakai. Benar nggak? Betul? Nggak mungkin Anda lihat baju yang apa? Yang kotor, yang jelek. Nggak mungkin. Pasti kita mau pakai baju yang apa? Yang bagus. Ya pakaian pesta, kita tadi tulis pakaian pesta. Lalu kita mau kemana? Ke pesta. Pasti. Nggak mungkin baju sehari-hari di rumah itu yang kita pakai ke pesta. Apalagi begitu diumumkan undangan di hotel bintang 7. Wah, puyeng kabeh. Yang datang puyeng kabeh. Di hotel bintang 5. Nggak mungkin, saudara. Lalu sandal jepit mungkin gitu. Ya, pasti kita pilih baju kita. Kita lihat, bahkan ada ibu-ibu dia pakai ganti lagi, dia pakai ganti lagi. Mana yang cocok? Ada enggak yang kayak gitu? Di sini enggak ada. Di sana banyak. Udah 10 baju dipakai, diganti, ganti baju. Lama-lama orang bajuan mana ke pesta. Wah, baik dan udah. Iya, saudara. Pesta begitu, dan Tuhan suka mengadakan pesta. Di surga nanti ada pesta anak domba, amin. Amin. Ya, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan gambarkan itu dia mengadakan perjamuan. Perjamuan. Ajaran Yesus sepertiga mungkin dia banyak bicara tentang perumpamaan, gambaran tentang kerajaan surga, tentang perjamuan dan sebagainya. Nah, saudara, ayo tanggalkan pakaian kotor, pakaian lama, kemudian kita mengenakan pakaian baru, pakaian pesta. Haleluya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana sih seharusnya kehidupan Kristen itu? Minggu kemarin kita baru bicara bagaimana itu kehidupan Kristen. Ada yang ingat? Loh, kalau Anda ingat bagaimana menjalani itu kehidupan Kristen? Apa kemarinnya? Jemaat mula-mula itu seperti apa? Ya, ketika dia percaya Tuhan, bertobat, dibaptis, itulah disebut jemaat mula-mula ini ya. Apa yang dia lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus? Apa yang dia lakukan? Bagaimana hidup dia? Mereka bertekun di dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam apa? Dalam persekutuan. Mereka juga bertekun dalam memecahkan roti. Mereka juga bertekun di dalam apa? Doa. Dan semua orang menyukai mereka. Kekristenan kita harus disukai oleh orang. Kalau kita menunjukkan hidup kita yang memuliakan nama Tuhan, kita tunjukkan kita bisa baik sama siapapun. Oh, orang akan menerima kita, Bapak Ibu. Amin. Kemanapun kita pergi, orang akan menyambut kita. Haleluya. Makanya saudara, bagaimana seharusnya kehidupan Kristen? Kita diingatkan lagi pagi hari ini. Saya pengikut Yesus, sudah berapa tahun saya menjadi pengikut Yesus. Saudara juga, kita semua pengikut Yesus, kita murid-muridnya. Berapa lama kita jadi muridnya? Pakaian apa yang kita pakai mengikut Tuhan? Apakah pakaian yang sudah bersih atau pakaian itu masih kotor? Apakah kita masih suka dengan pakaian kotor ini atau kita sudah mengenakan pakaian pesta, pakaian baru? Atau kita lebih mencintai pakaian yang lama ini? Berkubang terus di dalam dosa, tidak pernah bangkit. Terus dan terus. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan yang dahulu itu kehidupan yang apa? Yang lama. Pakaian yang kotor yang kita kenakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya, oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini loh hidup kita yang dahulu.
hidup di dalam pakaian yang kotor. Dan Paulus berkata, aku juga termasuk di antara kamu. Aku pun dahulu begitu, tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan pakaian baru kepadaku. Aku kenakan itu pakaian yang baru. Amin. Paulus waktu bertobat dan main-main pertobatannya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin gini, yaitu kemarin saya bilang tobat umat, mungkin masih begitu ya. Tapi satu kali kita tidak mau tobat umat, tobat benar. Katakan tobat benar. Nah, bilang orang sebelahnya, tobat benar. Tapi jangan tobat benar. Tobat benar, bukan tobat umat, umat maning. Ya. Tobat lagi. Kalau sudah lama tobatnya, dia ingat lagi. Wih, manusia lama, umat maning. Perjalanan kita saudara harus naik, jangan naik turun. Amin. Ada orang cepat sekali naiknya, itu para murtadin kalau dia bertobat. Ngeri Bapak Ibu. Wis, kita makanya bahaya, banyak yang terdahulu, lama-lama jadi apa? Ada orang yang berdoa ikut Tuhan, dia udah di depan dari kita udah puluhan tahun, kesalib jauh. Ya, karena mungkin kita masih sana dengan pakaian yang apa tadi? Pakaian yang lama itu, pakaian kotor itu. Saudara kalau nonton sepak bola, ada permainan yang kotor, kasar, senang nggak saudara lihat? Enggak kan? Kalau ada wasit yang curang karena disogok itu, wasit yang kotor itu, kita juga tidak suka melihat. Ya, enggak mau kita melihat, apalagi Tuhan saudara juga tidak senang melihat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita tanggalkan nih pakaian kotor dan kita kenakan pakaian apa? Pakaian yang apa? Ya itulah orang Kristen. Nah ayat berikutnya 23, 24. Supaya kamu, apa katanya? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan apa lagi? Mengenakan ini manusia baru, pakaian baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana itu Kristen lain? Kristen lain menanggalkan pakaian kotor. Kristen lain memakai pakaian pesta, pakaian baru yang dikenakan. Saudara kalau baca perikop dari Efesus 4 itu tentang manusia baru, di situ dijelaskan panjang lebar. Tetapi kamu tidak demikian katanya. Ada orang yang hidup seperti orang yang sia-sia hidupnya. Dia mengenal Allah tapi pikirannya pikiran yang kotor. Hatinya kotor. Dia kenal Allah, dia tahu Allah tapi hatinya kotor, pikirannya kotor, matanya kotor, semua kotor. Dan Paulus mengingatkan jangan kamu hidup seperti itu. Dan kalau saudara baca lagi selanjutnya di bawahnya manusia baru ini. Kalau dulu kamu pencuri, jangan lagi mencuri. Amin. Kalau dulu sudah mengucapkan kata-kata dusta, jangan lagi ucapkan kata-kata dusta. Belajar untuk berkata benar. Dan Paulus mengingatkan jangan beri kesempatan kepada iblis, supaya kita tidak dibawa lagi, digoda lagi, dan masuk lagi kita dalam kehidupan yang apa? Yang lama. Saudara, mari kita hidup dengan pakaian yang baru itu. Kenakan pakaian pesta itu. Haleluya. Sehingga nanti kalau pesta di surga itu kita mengenakan semua pakaian apa? Yang bersih, putih. Putih itu selalu memberikan simbol yang bersih. Kalau kita lihat warna putih, tapi juga gampang sekali kalau ada apa? Kotor kelihatan. Titik aja. Kalau kita pakai baju putih, maka gampang sekali kelihatan. Ciri khas presiden kita itu selalu pakai apa? Ya, dalam hal korupsi dia bersih. Dalam hal nepotisme dia bersih. Dia dipilih jadi presiden dan dia kemana-mana. Saya lihat lebih banyak dia pakai apa? Pakaiannya putih daripada pakaian batik dan sebagainya. Pendiri GBT almarhum juga putih-putih.
selalu menggunakan pakaian betul, dan ini memang kesannya bersih dan memang hidupnya bersih. Ya, bersih. Saudara-saudara, apalagi sampai ke dalam hatinya, bukan pakaian yang di luar itu yang kita gunakan seperti ini. Tapi tadi saya berkata pakaian itu bicara perilaku kita. Bagaimana perilaku kita? Kalau perilaku kita bersih, kita dibaharui sudah di dalam roh, pikiran, lalu kita kenakan manusia baru. Manusia baru itu manusia yang memuliakan Tuhan, memberi hidupnya untuk Tuhan, manusia yang berguna untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, manusia yang benar-benar hidup menurut kehendaknya Tuhan. Diajari itu, misalnya, jadilah kamu terang, jadilah kamu garam dunia, bercahayalah seperti bintang di langit. Nanti bisa kita bahas lagi bagaimana kehidupan Kristen layak itu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sesungguhnya Kristen layak, ya ini harus menanggalkan apa? Pakaian kotor. Dan ini hidup kehidupan lama, saudara. Dan kita mulai mengenakan pakaian apa? Yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah cipta yang apa? Yang baru. Dan yang lama itu sudah apa? Berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, lihat ayat ini, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang menjadi pengikut Kristus, siapa yang jadi muridnya Yesus ini, dikatakan dia sudah jadi apa? Ciptaan baru. Dia harus mengenakan kehidupan yang apa? Yang baru. Dia harus menanggalkan kehidupan yang apa? Yang lama. Karena apa? Yang baru sesungguhnya sudah datang. Haleluya. Dan Bapa di surga tidak pernah bisa melihat bagaimana manusia yang kotor ini bisa hidupnya bersih. Diberikan hukum, diberikan Taurat, diberikan zaman kemudian nanti, diberikan raja-raja, hakim-hakim, hakimnya salah, rajanya juga salah, semuanya tidak ada yang beres. Ada banyak dispensasi yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada yang beres. Mereka tidak bisa mendapatkan pakaian yang apa? Bersih. Lalu gak ada jalan. Bapak mengutus putranya yang tunggal, yang dikasihi. Dia utus putranya supaya manusia-manusia ini diganti pakaiannya. Amin. Amin. Termasuk pakaian saya, pakaian kita semua di tempat ini diganti Tuhan, dikasih pakaian apa? Baru. Dikenakan nih, lihat ini video ini, gambar ini. Dikenakan pakaian apa? Baru. Dikenakan pakaian yang baru. Pakai pakaian baru. Dan Paulus berkata kalau kita ada di dalam Kristus, kita sekarang menjadi ciptaan yang baru. Itu yang Yesus ajarkan kepada pengajar Israel, Nikodemus. Dia tanya, bagaimana nih supaya aku pengajar, aku sendiri nggak ngerti. Bagaimana tentang keselamatanku ini? Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang apa? Baru. Nikodemus itu, bagaimana caranya aku masuk kembali dalam rahim itu? Ya bukan itu maksud Tuhan. Kamu harus dibersihkan dengan firman dan air, dimandikan, dibersihkan. Percaya dengan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, lalu mengikuti Tuhan. Apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, kita belajar mengikuti. Firman-Nya apa, kita belajar melakukan. Yang tadi kita ucapkan pernyataan iman kita. Kami mau diajar dan kami mau apa? Melakukan. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita semua. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia itulah menjadi cipta yang baru. Semua di dalam Kristus. Amin. Amin. Maka Anda dan saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru seperti apa? Dia kenakan pakaian apa? Baru. Bukan ciptaan baru lalu dia ambil pakaian lama. Belum itu. Jadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru, dia akan tanggalkan yang lama, dia ambil yang baru. Nah, baru dia hidup baru. Bagaimana seharusnya Christian life itu? Dalam contoh menarik ini,
Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang perjamuan kawin. Tuhan itu mengundang orang Israel, Bapak. Dengar, Tuhan mengundang orang Israel masuk ke dalam perjamuan kawin. Tapi orang itu semua tidak datang, macam-macam alasan mereka, tidak ada yang merespon undangannya Tuhan. Padahal orang yang bisa masuk dalam perjamuan kawin hanya orang yang diundang. Saudara kalau tidak diundang dalam sebuah pesta, berani saudara datang. Apalagi kalau ada pengumuman waktu datang ke pesta itu harus bawa undangan, saudara berani datang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pembesar bikin pesta, presiden misalnya, berani kita datang tanpa membawa apa? Undangan itu. Menunjukkan. Jadi orang yang diundang itu, itulah orang yang dipersilakan oleh Tuhan masuk dalam perjamuan pesta itu. Perjamuan kawin, tapi sayangnya mereka menolak. Mereka tidak gubris undangannya Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 12 itu, 11-12 ya. Aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku itu apa? Menolak, tidak menerima. Sama ketika Tuhan suruh orang menyebarkan undangan ini kepada orang Israel, tidak ada yang tanggapi. Raja yang bikin pesta ini, raja ini mengadakan pesta perjamuan kawin, berkata kepada hamba-hambanya, kamu berdiri di perempatan jalan, undang setiap orang yang ada di sana. Siapa yang lewat, undang dia masuk ke perjamuan kawin. Ayat 12 juga dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata gini, sekarang begini saudara, semua orang sekarang, kata Tuhan, tidak datang lagi kepada milik kepunyaannya, tapi Tuhan bilang gini, semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Semua orang yang terima undangan ini di perempatan-perempatan jalan yang tidak masuk hitungan tadinya, sekarang Tuhan bilang sebarkan undangan ini di perempatan jalan, kau berdiri, ada orang lewat, kasih undangan ini, kasih undangan ini. Itulah yang datang. Saudara tahu siapa itu yang di perempatan jalan? Saya, saudara, kita semua yang diundang Tuhan datang ke perjamuan pesta itu. Dan saudara, pesta tidak akan segera dimulai. Orang-orang tadi yang sebenarnya tidak layak untuk diundang itu, saudara. Nah, saudara, pesta itu sudah segera dimulai. Jadi semua orang yang diundangnya, yang ke perjamuan kami, harus mengenakan apa? Semua orang yang diundang ke perjamuan kawin harus mengenakan pakaian pesta. Jika tidak mengenakan pakaian pesta, maka ia tidak diizinkan masuk karena ia tidak layak berada di dalam perjamuan kawin tersebut. Raja yang punya pesta ini menghadiri, dan ketika dia berada di tengah-tengah pesta, dia melihat seorang yang tidak mengenakan apa? Pakaian pesta. Kenapa kok harus pakai pakaian pesta? Raja ini menyediakan pakaian pesta, orang di perempatan jalan langsung suruh ikut kok. Orang itu udah pulang ke rumah dulu ambil pakaian pesta, enggak. Disediakan oleh raja yang bikin pesta ini. Saudara tahu, pakaian pesta, pakaian baru itu Tuhan yang beri kepada kita, amin. Dia yang beri, bukan saudara nyari itu, enggak, diberikan. Saudara dan saya tinggal pakai aja, amin. Tinggal pakai, dia berikan. Disediakan orang masuk ini pakai, mereka masuk. Dan mestinya kayaknya all size semua ini ya. Karena kalau yang gendut banget cukup enggak all size bisa dipakai. Yang kecil banget ada juga mungkin. Masuklah mereka ke pesta. Lalu raja menemukan ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak mau Tuhan. Dalam kerajaannya ada kotoran. Amin. Kerajaan Tuhan ini kerajaan yang sangat bersih. Amin. Bebas dari polusi kotoran-kotoran. Tidak ada debu sedikit pun. Semua bersih. Dia ingin anak-anaknya semua apa? Bersih. Tidak kotor. Dan saudara tahu, pada ayat 4, 5, mari kita berdiri bersama. Kita baca ayat ini. Ayat 4 dan
Wahyu pasal yang ketiga ayat 45. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara tahu, tadi perjamuan kawin yang diadakan oleh raja itu, begitu dia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta, raja itu marah. Dia bilang, ikat orang ini, masukkan dia di dalam kegelapan, dalam siksaan. Pakaian sudah ada, tinggal mengenakan aja pakaian pesta itu. Jadi orang ini ingin mempermalukan mungkin pesta itu, saudara. Di antara orang yang berpakaian pesta ada yang berpakaian kotor. Dia ini mungkin mempermalukan raja itu, dan raja itu marah. Angkat orang ini tidak berguna. Dibawa itu, dibawa. Dia mengalami kebinasaan. Wahyu tadi kita baca, jemaat di Sardis, beberapa orang yang tidak mencemarkan apa? Pakaiannya. Dia jaga pakaiannya supaya hidupnya, perilakunya tetap apa? Bersih. Dia pakaian putih. Dia berjalan bersama Tuhan dalam pakaian yang apa? Putih. Dan Tuhan berkata, barang siapa menang, pakaian putih yang ada melekat pada tubuh kita, perilaku kita yang bersih, kita itu disebut pemenang. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan apa? Pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Terus mengenakan pakaian putih itu Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan sampai kita masuk dalam pesta anak domba. Semua pakaiannya putih bersih, tidak ada satu titik noda pun, semua bersih. Pesta anak domba akan terjadi, dan semua yang hadir pastikan Anda dan saya ada di sana. Amin. Dan kita mengenakan pakaian putih yang bersih. Kalau tidak, dia apa tadi? Dia apakan? Nyelonong masuk, nyelonong. Kami memang kadang-kadang gitu ya, ada yang nyelonong, suka nyelonong. Iki sopo iki, tangkap, ayo. Oh, ada pakaian sudah disediain, tinggal memakai, kok enggak mau. Ayo, campakkan dia. Jalan kebinasaan. Mari kita kenakan pakaian pesta itu, pakaian baru, Kristen life. Bagaimana kehidupan Kristen life? Bagaimana kehidupan orang Kristen? Menanggalkan apa? Pakaian kotor dan mengenakan pakaian baru, pakaian pesta. Tuhan memberkati kita. Bersyukur pagi hari ini
Terima kasih Tuhan, kami boleh berada dalam rumah-Mu memuji menyembah-Mu, menaikkan pujian kepadamu dan juga mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur juga korban-korban yang kami bawa, persembahan persepuluhan kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa jemaat-Mu yang tidak hadir, lawat mereka, jangkau mereka, supaya di lain kesempatan boleh bersama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang hadir pagi hari ini dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan ada bersama kami, memberikan pertolongan kepada kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mereka yang mengalami mungkin berbagai macam persoalan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang sakit disembuhkan. Maka kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami terus mengenakan pakaian yang bersih Tuhan, pakaian yang baru. Kami menanggalkan pakaian yang lama, pakaian yang kotor, dan kami mengenakan pakaian yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya saat kami masuk dalam rumah-Mu, kami diberkati Tuhan. Sebentar kami keluar dari rumah-Mu, kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan mari kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.